Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang komponen ekosistem. Kita cari tahu yuk apa itu komponen ekosistem. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Selamat belajar. Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Penggolongan hewan berdasarkan pada jenis makanannya ada beberapa jenis. Yang pertama ada herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya ada kambing, sapi, kuda, dan kelinci. Yang kedua ada karnivora, yaitu hewan pemakan daging atau hewan lain. Contohnya harimau, singa, kucing, dan serigala. Dan yang ketiga ada omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Contoh ada ayam, beruang, musang, burung kutilang, bebek. Jadi hewan berdasarkan jenis makanannya kita bedakan menjadi 3. Selanjutnya ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya ada seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Selanjutnya, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Sedangkan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem alami itu jangan lupa ya anak-anak dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan 2 contoh ekosistem buatan. Sawah ini adalah contoh ekosistem buatan. Sedangkan ini ada waduk, yaitu ekosistem buatan. Daur hidup hewan. Apakah daur hidup hewan? Daur hidup hewan merupakan fase perkembangan makhluk hidup dari lahir, tumbuh, menjadi dewasa, dan kemudian menghasilkan keturunan. Pada daur hewan atau hidup hewan secara umum itu dibagi menjadi 2 anak-anak, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis atau ametamorfosis dan daur hidup hewan metamorfosis. Apa sih perbedaannya? Yuk simak baik-baik. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis
merupakan proses perkembangan tanpa metamorfosis atau dimaksudkan dengan siklus hidup hewan tanpa adanya perubahan bentuk. Adapun contohnya yaitu ayam dan kelinci yang tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya, disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna umumnya akan melewati 4 fase atau tahap perkembangan. Di antaranya adalah telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu mulai dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya menjadi kupu-kupu. Selanjutnya adalah katak. Katak juga mengalami metamorfosis sempurna, di mana dari telur kemudian menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi berudu berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Contoh selanjutnya adalah nyamuk. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dari telur kemudian menjadi jentik atau larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Ini ada beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu kecoa. Kecoa itu dari telur kemudian menjadi kecoa dan kecoa dewasa. Selanjutnya ada belalang. Belalang dari telur menjadi fase nimfa atau kemudian menjadi fase belalang dewasa. Selanjutnya adalah capung. Telur kemudian menjadi nimfa dan yang terakhir adalah capung. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Makhluk hidup memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan makhluk hidup lain. Mereka saling makan untuk bertahan hidup. Peristiwa ini disebut sebagai rantai makanan. Bisa diartikan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Rantai makanan itu contohnya adalah seperti ini. Rumput dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan oleh ular, ular nanti dimakan elang, kemudian elang akan meninggal atau mati dan menjadi pengurai atau dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis, diantaranya tumbuhan hijau dan tumbuhan berklorofil lainnya. Kemudian konsumen. Semua organisme yang bergantung pada tanaman atau organisme lain adalah bagian kedua dalam rantai makanan. Konsumen merupakan bagian terbesar dari jaring-jaring makanan karena mereka mengandung hampir semua organisme hidup. Yang terakhir adalah dekomposer. Dekomposer menyelesaikan siklus hidup. Mereka akan membantu dalam mendaur ulang nutrisi karena mereka memberikan nutrisi ke tanah atau lautan, sehingga nutrisi yang mereka berikan dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen.
Terima kasih, sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.